Di tengah piruk modernitas Jakarta, tersembunyi sebuah harta sejarah yang mempesona. Museum ini mengajak pengunjungnya untuk memahami perjalanan panjang Jakarta dari masa lalu hingga masa kini. Mari kita ikuti petualangan sejarah yang mendebarkan di balik pintu-pintu Museum Fathahillah. Selamat datang di Museum Fathahillah, sebuah tempat di mana sejarah hidup yang dibangun pada abad ke-18 oleh penguasa kolonial Belanda. Bangunan ini telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Jakarta. Pada abad ke-18, dengan megahnya, bangunan ini mulai terbangun di tepi barat kota Batavia dan diberi nama dengan Staduis. Gedung ini menjadi lambang kekuasaan kolonial Belanda di kawasan tersebut. Namun, roda sejarah terus berputar. Seiring perubahan politik dan pemerintahan, Batavia berubah menjadi Jakarta. Staduis pun mengalami transformasi. Namanya diganti menjadi kantor gubernur, dan fungsi bangunan ini berubah sesuai dengan perubahan zaman. Selain fungsi administratifnya, Staduis van Batavia juga menjadi tempat penting untuk upacara resmi, pertemuan politik, dan acara-acara sosial yang diadakan oleh pemerintah kolonial. Bangunan tersebut dirancang dengan arsitektur yang megah dan mewah, mencerminkan kekuasaan dan keberadaan Belanda di Batavia pada masa itu. Sebelum adanya pameran-pameran di Museum Fathahillah, Staduis hanya memiliki ruangan untuk berbagai keperluan administratif dan kamar sebagai tempat tinggal bagi pejabat pemerintahan pada masa itu. Museum Fathahillah tetap menjadi saksi bisu sejarah Jakarta dari masa ke masa. Ia telah menyaksikan perubahan, penderitaan, dan kemajuan kota ini. Pada abad ke-18, di bawah pemerintahan kolonial Belanda di Batavia, kita akan melihat di mana ketidakpedulian mereka terhadap kesejahteraan. Pemerintah kolonial Belanda tidak menganggap penting untuk menyediakan sumber air matang bagi para tahanan. Sebagai gantinya, mereka dipaksa untuk bergantung pada air dari sumur. Ironisnya, sumur dalam tersebut juga digunakan sebagai sumber air minum bagi kuda dan binatang-binatang lainnya. Para tahanan dipaksa untuk berbagi air yang tercemar dengan hewan-hewan, meningkatkan risiko penyakit dan penderitaan mereka. Pada masa kolonial Belanda, bagian bawah bangunan ini digunakan sebagai penjara. Penjara tersebut dikenal sebagai penjara yang cukup terkenal di Jakarta pada zamannya. Ini adalah tempat di mana tahanan politik, narapidana, dan pelanggar lainnya dipenjarakan. Nah, ini dia penjara lelaki. Pada abad ke-18, ada beberapa momen tragis di penjara lelaki kolonial Belanda di Batavia, di mana pasang air tinggi menyebabkan banjir yang menghanyutkan para tahanan ke dalam air. Karena posisi penjara ada di bawah tanah, mereka terperangkap di dalam sel-sel. Banyak yang tidak bisa menyelamatkan diri dan meninggal akibat tenggelam dan kekurangan oksigen. Demikianlah tragedi yang mengguncang penjara lelaki. Lalu ada penjara wanita. Seorang tokoh perempuan Islami yang kita kenal dengan Cut Nyak Dien pernah dipenjarakan di penjara wanita ini. Cut Nyak Dien terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dia bahkan memimpin pasukan perlawanan lokal termasuk tentara perempuan dalam berbagai serangan terhadap pasukan Belanda dan kolaboratornya. Cut Nyak Dien juga terlibat dalam berbagai pemberontakan dan serangan terhadap pasukan Belanda. Sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat Aceh, kehadiran Cut Nyak Dien menjadi ancaman bagi kekuasaan Belanda. Dengan alasan-alasan ini, Cut Nyak Dien menjadi target penangkapan oleh pasukan Belanda. Terpisah dari keluarganya, Cut Nyak Dien dan rekan-rekannya dihadapkan pada kondisi yang keras di dalam penjara perempuan. Terbatasnya ruang, kekurangan makanan, dan perlakuan kasar dari penjaga Belanda yang menjadi ujian berat bagi mereka. Dalam kegelapan dan kelembapan penjara bawah tanah, para tahanan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ruang yang sempit dan pengap menjadi rumah mereka. Di sudut-sudut sel yang suram, terdapat bak yang menyatu untuk berbagai keperluan. Tanpa adanya fasilitas yang layak, tahanan dipaksa untuk menggunakan bak ini untuk makan, minum, dan bahkan buang air kecil maupun buang air besar. Setiap hari, mereka harus menghadapi bau busuk dan kondisi yang menjijikan. Inilah kisah penderitaan dan ketabahan di penjara bawah tanah pada abad ke-18. Tahanan menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus berharap meskipun kondisi yang mereka hadapi sangat tidak manusiawi. Lalu di sepanjang jalan sekitar Museum Fathahillah, banyak deretan-deretan penjual dan toko souvenir yang menjual barang-barang unik seperti uang-uang zaman dahulu, miniatur kapal pinisi,
hingga kaos bergambar Batavia. Para penjual dengan ramah menawarkan dagangan mereka kepada wisatawan yang datang dari berbagai penjuru. Lalu ada manusia patung. Tak jauh dari situ, terdapat barisan sepeda warna-warni yang siap disewa. Dengan sepeda ini, pengunjung bisa berkeliling menikmati suasana kota tua sambil merasakan semilir angin dan menikmati keindahan arsitektur kolonial. Inilah kehidupan sehari-hari di sekitar Museum Fathahillah, di mana sejarah dan modernitas berpadu dalam harmoni yang indah. Tempat ini bukan hanya sekedar tujuan wisata, tetapi juga sebuah komunitas yang hidup dan bernapas bersama waktu.